Assalamualaikum, selamat pagi. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengertian rasio likuiditas. Kelompok ini beranggota dari 5 orang yang terdiri dari Marisna Kakabitu dengan NIM 1219044, saya sendiri Retua Rolantina Silain dengan NIM 1211040. Ada juga Kaselas Efrina Putri dengan NIM 121192107. Ada Hilda Dwi Aprilia dengan NIM 121201104 dan juga ada Dania Yuntanpa 121201075. Video presentase ini dibuat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah dari analisis keuangan yang diampuni oleh Ibu Sigit Margareta. Berikut dari video presentasi. Pengertian rasio likuiditas. Yang pertama, pengertian likuiditas menurut para ahli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, likuiditas adalah perihal yang menggambarkan posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuan untuk melunasi atau membayar kewajiban hutang tepat pada waktu temponya. Menurut Fred Weston, dikutip dari Kashmir, menyatakan bahwa rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Apa perbedaan likuiditas dan rasio likuiditas? Rasio likuiditas dapat diartikan sebagai alat pengukur dari suatu likuiditas yang diantaranya ada cash ratio, ada current ratio, dan quick ratio. Yang kedua, fungsi likuiditas. Likuiditas memiliki beberapa fungsi utama bagi perusahaan, diantaranya yang pertama, media untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, sebagai antisipasi dana yang diperlukan saat ada kebutuhan mendesak. Yang ketiga, memudahkan nasabah atau bagi lembaga keuangan atau bank yang ingin melakukan penarikan dana. Yang keempat, sebagai poin penentu bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau usaha lainnya yang menguntungkan. Berikut ada 3 komponen dasar likuiditas. Menurut Ansel dan Lex menyatakan bahwa likuiditas memiliki 3 komponen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Guna menjaga tingkat likuiditas dan kestabilan ekonomi perusahaan atau organisasi, yaitu kerapatan, kedalaman, dan resiliensi. Pengertian dari kerapatan yaitu merupakan gap yang terjadi dalam harga yang disetujui dengan harga normal sesuatu barang. Pengertian dari kedalaman merupakan jumlah ataupun volume produk yang dijual dan dibeli pada tingkat harga tertentu. 3. Ada resiliensi, adalah kecepatan perubahan harga menuju harga efisien setelah berlangsungnya penyimpangan ataupun ketidakstabilan harga. Ada 4. Manfaat dari rasio likuiditas. Menurut Kashmir 2010-132 ada 9 tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas. Yang pertama, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo. Yang pada saat ditagih, hal ini berarti kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu telah ditetapkan tanggal dan bulan tertentu. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar. Secara keseluruhan, hal ini berarti jumlah kewajiban yang berumur di bawah 1 tahun atau sama dengan 1 dibandingkan dengan total aktivitas lancar. Selanjutnya, yang ketiga, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Dalam hal ini, aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang dianggap likuiditas lebih rendah. Untuk mengukur yang keempat,
untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. 5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. 6. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan hutang. Yang ketujuh, untuk melihat kondisi posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan untuk beberapa periode. Yang kedelapan, untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aktivitas lancar dan hutang lancar. Yang terakhir dari 9 komponen yaitu menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya. Dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini bagi luar pihak perusahaan seperti pihak penyandang dana, editor, investor, distributor, dan masyarakat luas. Rasio likuiditas bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Berikut adalah beberapa rumus dan contoh rasio likuiditas yang paling sering digunakan. A. Rasio lancar atau current rasio. Current rasio merupakan cara penghitungan rasio likuiditas yang paling sederhana dibanding cara lainnya. Penghitungan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva perusahaan yang liquid pada saat ini atau aktiva lancar atau current asset. Jenis aktiva. Jenis aktiva ini adalah aktiva yang dapat ditukarkan dengan kas dalam jangka waktu 1 tahun. Rumus penghitungan current rasio adalah sebagai berikut. Current rasio sama dengan current asset dibagi current liabilities. Contohnya, suatu perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 10 miliar dan kewajiban lancar sebesar 5 miliar. Current rasio perusahaan itu adalah 2 kali. Rasio lancar yang nilainya di bawah 1 kali menunjukkan bahwa perbandingan utang perusahaan lebih besar dari aktiva lancar perusahaan. Jika perusahaan sedang berada di titik ini, maka kemampuan dalam melunasi utang masih dipertanyakan. Meskipun rasio lancar perusahaan di bawah 0,1 kali menunjukkan keadaan keuangan yang buruk, bukan berarti perusahaan tersebut diambang kebangkrutan. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi dalam kurun waktu sebelum jatuh tempo utang. Misalnya, jika perusahaan mengharapkan hasil dari proyek ataupun investasi yang mereka dapatkan selama beberapa lama setelah jatuh tempo utang, maka perusahaan dapat menghindari kebangkrutan karena utangnya lebih banyak. Biasanya perusahaan industri, perusahaan retail. Hal ini dianggap wajar saja para investor karena perusahaan-perusahaan ini biasanya dapat mengajukan kredit jangka panjang mereka kepada pemasoknya dan kredit jangka pendek pada customer-nya. Ini berarti perusahaan retail memiliki piutang yang lebih tinggi daripada utang jangka pendeknya, yang biasanya tidak diperhatikan oleh rasio lancar. Perusahaan ini juga dapat mempertahankan jumlah investasinya dalam neraca jika perusahaan berjalan dengan baik. Jika angka rasio lancar suatu perusahaan
lebih dari satu kali, maka perusahaan tersebut punya kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya. Karena perbandingan aktiva lebih besar dibanding kewajiban yang dimiliki. Namun, jika rasio lancar suatu perusahaan nilai lebih dari 3, bukan berarti perusahaan disebut dalam keadaan keuangan yang baik. Bisa jadi perusahaan tersebut tidak mengalokasikan aktiva lancarnya secara optimal, tidak memanfaatkan aktiva lancarnya secara efisien, dan tidak mengelola modalnya dengan baik. Untuk mengetahui atau ada apa tidaknya masalah ini, maka menghitungkan rasio yang lebih rinci perlu dilakukan. B. Rasio cepat atau quick ratio. Quick ratio merupakan penjelasan lebih lanjut dari current ratio. Perhitungan quick ratio hanya menggunakan aktiva lancar yang paling liquid untuk dibandingkan dengan kewajiban lancar. Inventaris tidak termasuk ke dalam perhitungan quick ratio karena ia sulit untuk ditukar dengan kas, sehingga quick ratio jauh lebih ketat dibandingkan current ratio. Cara perhitungannya yaitu current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities. Misalnya, perusahaan B memiliki aktiva lancar senilai 15 miliar, inventaris 3 miliar, dan kewajiban lancar sebesar 6 miliar. Maka, rasio cepatnya adalah 15 miliar dikurangi 3 miliar dibagi 6 miliar, yaitu 2,0 kali. Kas jarang digunakan oleh perusahaan karena kurang realistis dan tidak mudah dipertahankan nilainya. Jumlah kas berlebih yang ada pada perusahaan mampu menutupi kewajiban lancar sering dianggap sebagai kas tidak produktif yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Itulah rumus dan contoh rasio likuiditas yang sering digunakan. Rumus dan contoh rasio likuiditas yang telah dijelaskan atas selalu melibatkan angka-angka dari aktivitas lancar dan kewajiban lancar. Informasi dari hasil pembagian kedua akun tersebut penting bagi investor yang ingin menambahkan modalnya pada suatu perusahaan. C. Rasio pemutaran kas atau cash turnover ratio. Rasio pemutaran kas menampilkan perbandingan nilai penjualan bersih terhadap modal kerja bersih. Modal kerja bersih berupa semua komponen aktiva lancar dikurangi total utang lancar. Rasio ini juga untuk mengetahui seberapa besar penjualan untuk modal kerja yang dimiliki perusahaan. Rumus rasio pemutaran kas sebagai berikut. Rasio pemutaran kas sama dengan penjualan bersih bagi modal kerja bersih dikali 100%. D. Working capital to total asset ratio. Rasio ini dipakai untuk menilai likuiditas dengan menghitung total aktiva dan posisi modal kerja. Hakikat akuntansi sangat berpengaruh pada rasio jenis ini. Rumus rasio ini sebagai berikut. Working capital to total asset ratio sama dengan current asset kurang current liability bagi total asset dikali 100%. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 9, mengenai pengertian rasio likuiditas. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan.